Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Dengan menyimak video, siswa mampu memahami kalau dapat mengubah suhu benda dengan percaya diri. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan dan peristiwa sejarah harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah perumusan Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI ini adalah mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, dan golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana kronologis peristiwa terjadinya Rengas Dengklok? Berikut Ibu paparkan ya. Yang pertama yaitu berawal dari Sultan Sari yang mendengar berita kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945, karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia, maka Soekarno dan Hatta dikirim ke Rengas Dengklok, yaitu satu daerah di daerah Karawang, oleh golongan muda yang bertujuan agar Soekarno dan Hatta ini tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, pada sore harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya tersetuju untuk segera merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Kemudian pada malamnya, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno kemudian mengumpulkan seluruh anggota PPKI di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Setelah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tibalah pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945.
Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 15 Jakarta. Adapun acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pengibaran bendera merah putih. 3. Sambutan wali kota Suwirja dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik berbunyi: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera di atas baki nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan saudara Latif Hendra Diningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya sesuai pengibaran bendera merah putih. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, anak-anak, tugas kalian berdasarkan teks pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? 3. Siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? 4. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Dan 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di dalam buku BDR kalian ya. Pada saat pembacaan teks proklamasi dibacakan kurang lebih pada pukul 10 pagi. Pada pukul 10 pagi tersebut suhu udara yang kita rasakan sangat hangat. Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar mataharinya tinggi, maka suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar mataharinya rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Jika suhu benda tinggi,
kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menjadi suhu yang rendah. Berikut ini adalah contoh perpindahan kalor. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas yang memiliki suhu tinggi dan air dingin yang memiliki suhu rendah. Apabila kedua air tersebut kita campurkan, maka dihasilkan campuran dengan suhu yang baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas dari suhu yang tinggi. Air panas akan melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air bercampur, campuran tersebut akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.